Riset sebut permintaan properti di kawasan IKN semakin meningkat. Berdasarkan hasil riset dari perusahaan teknologi real estate 99 Group, permintaan properti di beberapa kota di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, semakin meningkat. Head of Research 99 Group Marissa Jaya menyampaikan bahwa permintaan properti di dua kota terdekat dari IKN, yakni Balikpapan dan Samarinda masing-masing mengalami peningkatan sebesar 57% dan 1% secara year-to-date, YTD, hingga September 2023. Ini kita coba lihat dari dua kota terdekat di IKN ya, Balikpapan dan Samarinda. Nah, kalau untuk Balikpapan dan Samarinda, year-to-date dari Januari sampai September, pertumbuhan permintaan di Balikpapan itu sebesar 57% dan Samarinda 1%, kata Marissa melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu. Sedangkan di daerah lain seperti Berau, Bontang, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur permintaannya masih di bawah 1%. Marissa menilai tren permintaan properti di kota-kota kawasan IKN tersebut masih cenderung fluktuatif setiap bulannya. Hasil riset juga mencatatkan pertumbuhan permintaan properti di Balikpapan secara tahunan, year-on-year, year-on-year, tercatat sebesar 149,8% dan Samarinda sebesar 28,7%. Lebih lanjut, jika dilihat dari preferensi berdasarkan tipe properti, kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan mencatatkan pencarian yang tinggi untuk rumah tapak, masing-masing sebesar 48,1% dan 59,4%. Selain dua kota besar itu, terdapat kota-kota lain dengan proporsi permintaan rumah tapak yang tinggi seperti Bontang sebesar 60%, dan Kutai Timur sebesar 33,3%. Jika dibandingkan dengan kota besar lain di Indonesia, seperti Jakarta dan Surabaya, permintaan ruko di Kalimantan Timur cukup tinggi. Hal tersebut juga dipengaruhi karena banyak kawasan yang masih berkembang dan umumnya memanfaatkan ruko untuk berbagai kegiatan komersial, seperti dijadikan kantor, ruang usaha, bahkan perhotelan, jelas Marissa. Marissa menambahkan, beberapa area lain yang mencatatkan permintaan paling kecil terhadap rumah tapak, namun memiliki minat tertinggi di tanah atau lahan kosong adalah Penajam Pasir Utara yang tercatat sebesar 88%, Kutai Kartanegara sebesar 86,7% dan Berau 62,9%. Basuki sebut Jepang akan kaji proyek jalur kereta di IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono menyebut Jepang akan mengkaji proyek pembangunan jalur kereta di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Basuki menyebut pengkajian tersebut dilakukan oleh Japan International Cooperation Agency, JICA. Ia mengklaim Presiden JICA Akihito Tanaka menyampaikan langsung hal tersebut kepadanya beberapa waktu lalu. Sekarang sedang dikaji pembangunan jalur kereta api dari Balikpapan maupun di kawasan IKN sendiri, kata Basuki di Jepang, dikutip dari Antara, Jumat 10 November. Presiden JICA, Tanaka, datang ke Jakarta. Saya dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, makan siang bersama untuk membicarakan itu, sambungnya. Akan tetapi, Basuki tidak menegaskan kapan Jepang akan menggarap studi kelayakan proyek jalur kereta di IKN tersebut. Terpisah, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Jepang sudah menandatangani nota kesepahaman, MOU, pengembangan 3 daerah potensial, yakni di Balikpapan, Samarinda, dan IKN Nusantara. Penandatanganan MOU itu dilakukan oleh Menteri Pertanahan Infrastruktur dan Transportasi Jepang. Setidaknya ada 4 proyek kereta api yang bakal dibangun pada 2025 hingga 2029. Keempat proyek tersebut adalah kereta api bandara, kereta perkotaan di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN, kawasan perkotaan di dalam Kalimantan, dan Intercity.
Di lain sisi, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan mengusulkan anggaran 2024 sebesar Rp9,8 triliun. Uang sebanyak itu termasuk untuk mendukung proyek kereta IKN. Presiden FIFA soal pusat latihan sepak bola IKN, proyek penting. Presiden FIFA Gianni Infantino menanggapi proyek pembangunan pusat latihan sepak bola di ibu kota negara Nusantara. Usai mendapat bintang jasa pratama, Infantino dicecar sederet pertanyaan. Salah satunya adalah tempat latihan sepak bola di IKN. Menurut Infantino, tempat pemusatan latihan sepak bola tersebut adalah proyek penting guna menunjang peningkatan pemain-pemain muda baik wanita dan pria yang ada di Indonesia. Ini adalah langkah yang sangat penting karena ketika Anda memiliki talenta seperti yang Anda punya di Indonesia, penting untuk memastikan punya pusat dan pusat teknik dan akademi di mana para pemain muda bisa berkumpul, ujar Infantino. Sebenarnya kita berbicara tentang perkembangan sepak bola wanita dan pria, seperti pusat keunggulan dengan para ahli terbaik dan pakar teknik yang datang dan bekerja sama dengan PSSI untuk memastikan para pemain terbaik bisa main bersama, tumbuh bersama, dan bersinar di level internasional. Proyek yang sangat penting dibiayai oleh FIFA, paparnya melanjutkan. Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah meresmikan groundbreaking pembangunan pusat pelatihan tim nasional sepak bola Indonesia, atau National Training Center di IKN pada akhir September. Pada kesempatan itu, Jokowi berharap tempat latihan di IKN yang terdiri dari 8 lapangan dan didukung beberapa fasilitas tambahan bakal memudahkan timnas Indonesia dalam berlatih. Jokowi menjelaskan pembangunan fasilitas olahraga di lokasi seluas 34,5 hektare tersebut didanai pemerintah dan FIFA. Pemerintah mengucurkan dana Rp95 miliar dari anggaran penerimaan dan belanja negara, sementara FIFA memberi dana hibah Rp85,6 miliar kepada PSSI dari program FIFA Forward. Gerak cepat Presiden dan keberlanjutan IKN pada tahun politik. Demi menarik partisipasi swasta dalam membangun Ibu Kota Nusantara, IKN, pemerintah perlu menunjukkan keseriusan yang dimanifestasikan secara konkret dan mampu menyurutkan keraguan investor terhadap stabilitas politik di tengah keriuhan jelang pemilu 2024. Sejak September 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan rencana untuk meninjau langsung pembangunan IKN setiap bulan. IKN disiapkan sebagai ibu kota masa depan yang menjelma sebagai tonggak pemerataan pembangunan ketika Jakarta sudah tak mampu menopang beban yang menyebabkan kemacetan, banjir, dan polusi tinggi. Diperkirakan membutuhkan investasi Rp466 triliun. IKN juga dicita-citakan juga sebagai kota hutan, kota cerdas, kota serba modern, dan kota ramah lingkungan. Dengan cita-cita setinggi itu, pembangunan IKN membutuhkan waktu panjang hingga 15-20 tahun. Artinya, pembangunan IKN memerlukan kesinambungan kebijakan baik dari sisi ekonomi, politik, dan hukum meski pemegang kekuasaan telah berganti. IKN memang tidak hanya melulu soal ekonomi dan sosial, namun ada juga pengaruh politik dan hukum, mengingat megaproyek ini akan menyedot dalam skala besar sumber daya negara. Pemerintah merencanakan pendanaan IKN hanya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, sedangkan sisanya sebanyak 80% bersumber dari dana di luar APBN, seperti kerja sama pemerintah dan swasta, ataupun pendanaan penuh swasta. Mengingat pentingnya peran swasta dalam pembangunan IKN, pemerintah menyadari perlunya gerak cepat untuk menyediakan infrastruktur inti dan infrastruktur dasar sebagai penunjang pembangunan.
Saat kunjungan kerjanya pada akhir September 2023, Jokowi telah melakukan peletakan batu pertama, groundbreaking, untuk pembangunan 2 hotel swasta, 1 rumah sakit, dan pusat pelatihan sepak bola milik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI. Jokowi juga meninjau progres pembangunan dan memasang bilah pertama Garuda di kantor Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Sebulan kemudian atau pada 1 hingga 3 November 2023, Jokowi kembali melawat ke IKN untuk groundbreaking Bandara IKN, 2 rumah sakit dari investor swasta, hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan, sekolah bertaraf internasional, kantor BPJS Ketenagakerjaan, revitalisasi SD negeri, pembangunan kantor Bank Indonesia, dan PLTS 50 MW. Pembangunan tol Balikpapan menuju ke Nusantara progresnya sudah mencapai 55%. Terlihat pula progres proyek Sumbu Kebangsaan IKN. Akselerasi pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan juga pusat perbelanjaan dilakukan untuk menepis keraguan masyarakat dan investor terhadap IKN. Dengan dibangunnya fasilitas publik itu, aparatur sipil negara, ASN, dan masyarakat juga tidak perlu ragu untuk pindah dan hidup di IKN. Pemerintah juga membangun pionir pembangkit listrik ramah lingkungan di IKN melalui proyek PLTS 50 MW yang sedang dibangun PT Perusahaan Listrik Negara, PLN, Persero. PLTS tersebut mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 GWh, GWh, per tahun dan mampu mereduksi emisi sebesar 104.000 ton CO2 per tahunnya. Pertanyaan yang sekarang ini yang sangat penting, yang bertanya sekarang rumah tangga dan juga investor. Pak, listriknya ada, nggak? Siap atau tidak? Katanya green energy, di mana? Jawabannya sore hari ini juga sudah ada, kata Jokowi pada 2 November 2023 saat groundbreaking PLTS 50 MW. Untuk akses ke IKN, hingga Oktober 2023 ini, pemerintah sedang mengebut pengerjaan tol Balikpapan ke Nusantara, yang akan memangkas waktu tempuh dari sebelumnya 2,5 jam menjadi hanya 45 menit. Pada Desember 2024, pemerintah juga menargetkan Bandara IKN rampung. Dari bandara ke KIP IKN, masyarakat hanya membutuhkan waktu 18 menit. Berbagai groundbreaking pembangunan yang dilakukan begitu cepat itu dilakukan karena pemerintah ingin membuktikan kesungguhan membangun Nusantara. Dengan kesungguhan itu, diharapkan sektor swasta dan dunia usaha segera berpartisipasi. Pemerintah hingga awal November 2023 melalui Kementerian PUPR sedang membangun KIP yang berisi kantor kementerian, Istana Presiden, Wakil Presiden, dan Kantor Presiden. Pemerintah juga memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air, dan hunian pekerja pegawai pemerintah. Hingga Desember 2023, sudah terdapat investasi senilai Rp45 triliun yang siap direalisasikan di IKN.